Cewek juga bisa melakukan kekerasan seksual ke cowok. Begal payudara. Ada perempuan liwat di suit-suit. Kan perempuan ini kan dilihatnya lemah. Pulang malam sangat-sangat rentan. Ya pernah, kalau goda-goda pernah. Yang dipandang itu orang yang berbau hawa nafsu. Megang sesuatu dari anggota tubuh. Mabuk itu, orang mabuk itu. Memiliki kerentanan, baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku, sangat memungkinkan. Untuk kekerasan seksual itu berkaitan dengan seksualitas. Berarti ada mungkin seseorang yang ada indikasi dia itu ingin melakukan suatu pelecehan seksual gitu. Kalau menurut saya itu hal yang agak kompleks ya, untuk kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, bukan hanya dalam pemerkosaan ataupun pembegalan di jalan. Juga bisa jadi dari omongan yang biasa dari cowok-cowok. Ini misalnya ada cewek lewat, kita misalnya lewat di jalan terus ada cowok-cowok itu yang ngoda-ngodain atau apa yang kalimat-kalimat yang mengarah kan, itu pasti kan mengarah kan biasanya. Cuma kalau dia dianggap kekerasan seksual, biasanya cowok tuh berdalihnya apa sih, kamu mengartikannya terlalu jauh gitu kan, padahal kita tahu arahnya itu ke sana, ke seks gitu kan. Tindakan-tindakan yang merujuk pada hal-hal seksualitas. Menuju misal kayak suatu hal yang sensitif gitu, kayak menuju ke badan seseorang, kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan seseorang. Tindakan negatif yang mengarah ke arah seksual tanpa ada persetujuan korban. Kekerasan seksual itu ya tahu sih, sebatas kekerasan semacam itulah. Suatu kejadian antara si A dan si B yang satu sama lain tidak diinginkan. Ibaratnya sebuah penyakit. Karena masalahnya yang menjalani seseorang untuk seksual itu kebanyakan orang itu nggak punya etika. Kalau menurut saya, orang itu nggak bisa ngontrol keinginannya sendiri. Hawa nafsunya itu nggak bisa ngontrol kalau menurut saya. Jadi kekerasan seksual itu kan kekerasan, ya tindakan kekerasan yang bernuansa seksual yang mengakibatkan orang yang menjadi korban itu merasa tidak nyaman, ya. Jadi baik secara akibatnya itu secara fisik maupun secara mental, di mana korban merasa bahwa dirinya terintimidasi, merasa dilecehkan, merasa mendapatkan ketidaknyamanan dan seterusnya. Itu secara umum seperti itu. Nah, definisi yang ada itu sebenarnya sudah digodok ya, terutama di Undang-Undang KS yang kemarin itu sudah, menurut saya sudah cukup mewakili untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pelecehan seksual itu memang memiliki pengertian yang cukup luas. Contohnya misal ada cewek lewat, teman cowok, aku cowok, dia pakai tank top atau apa, cewek. Di media sosial yang paling banyak sekarang itu ya lihat sendirilah, banyak perempuan atau cewek yang sering membuka-buka apa itu namanya, lebih terbuka lah untuk pakaiannya. Bagaimana sih komennya seperti apa? Itu juga menurut saya juga termasuk dalam pelecehan seksual. Objeknya menurut saya kebanyakan perempuan, karena dari kami sendiri ini, dari perempuan ini memang sering dijadikan semacam objek tadi.
Mungkin karena menurut beberapa orang atau beberapa laki-laki, kan perempuan ini kan dilihatnya lemah. Kita nggak ada, mungkin dari segi kekuatan sendiri kita ini kurang. Cewek juga bisa melakukan kekerasan seksual ke cowok, pelecehan sih lebih tepatnya. Di sosmed itu kan banyak cowok yang misalnya ganteng-ganteng gitu kan. Terus cewek kan bisa juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang aduh apa sih, yes, gemesnya tuh kayak mancing gitu kan. Itu juga bisa cewek jadi pelaku kekerasan seksual. Begal payudara atau kalau ketemu cewek mungkin kan cowok itu siulan di KRL di depan cewek mengeluarkan apa alat kelaminnya sampai kayak gitu. Itu kan itu lagi trending, itu banyak sekali di berita-berita juga banyak. Temen aku sendiri yang ngalamin pelecehan seksual kayak di jalanan gitu loh, pas lagi di jalan terus ngalamin dilakukan oleh seseorang. Ada perempuan lewat terus disuit-suit. Kalau aku sendiri misal kayak ada orang seperti itu juga gimana Mas yo? Ya risih. Iya, kekerasan seksual itu kan berkaitan dengan persoalan klaster sosial ya, berkaitan dengan klaster sosial, berkaitan dengan klaster gender. Jadi pelakunya itu yang paling banyak kan ada di perempuan sebagai korban, pelakunya adalah laki-laki, ya. Dan itu berkaitan dengan relasi gender, di mana laki-laki merasa superior dan perempuan dipandang sebagai inferior. Laki-laki sebagai supraordinat, perempuannya adalah sebagai subordinat. Ya, relasi kuasa yang ada di situ juga turut mendukung terjadinya kekerasan kekerasan seksual. Dan usia juga, kemudian klaster sosial lain seperti disabilitas dan sebagainya itu juga cukup disebut dengan kelompok-kelompok rentan ya, itu juga mendapatkan kekerasan, mudah untuk mendapatkan kekerasan. Pengaturan lalu lintas biar pengguna jalan itu nyaman, nggak ada kecelakaan, bukan untuk ke yang seksual itu tadi. Bagi driver sih kemungkinan jarang ya. Yang pernah saya dengar itu mungkin yang terjadi itu kebanyakan dari pihak customer. Bentuk dari pelecehan seksual driver ke customer itu kebanyakan ya mungkin megang sesuatu ya dari anggota tubuh, kata-kata yang agak jorok. Ada apa itu ngarani anak kemarin mau diajak itu kayaknya bela diri, kasihan anak itu anak perempuan mau itu ngarani di kosa di situ jam berapa ya, jam 3 sore subuhan Mas di situ, tapi anaknya teriak-teriak nggak mau itu kita panggil orang parkir itu. Kalau relasi gender itu hampir sama ya, karena merasa laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan di klaster apapun ya, dan di ranah apapun ya, baik itu dalam keluarga maupun di publik maupun domestik, kemudian di tempat kerja, di jalanan atau dimanapun. Kalau kekerasan seksual itu berbasis gender ya, biasanya adalah perempuan dianggap wajar untuk menerima kekerasan itu ya. Jadi seolah-olah budaya kekerasan terhadap perempuan itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu. Enggak lah, ibaratnya kita itu kan pakaian udah sopan sama orang itu kalau melakukan ibaratnya seksual itu kebanyakan yang dipandang itu orang yang berbau hawa nafsu, kayak pakaiannya, ibaratnya penampilannya lah, tergantung orangnya sih kalau menurut saya. Masalahnya kalau orangnya nggak berpenampilan yang menantang lah buat orang laki-laki, nggak mungkin terjadi lah. Kalau perempuan mayoritas kembali ke diri kita sendiri, ibaratnya kayak perempuan itu pakaiannya yang minim, yang apa, tapi kalau kita nggak ada pikiran yang ke itu, nggak mungkin terjadi. Begal payudara melihat
ya. Korbannya sendiri ya. Kan waktu kejadian itu tiba-tiba ada orang jatuh di situ. Saya kira tabrakan, ternyata ditabrak sama korban si pelaku itu, Mas. Jadi tahu. Kan korban itu bilang katanya jambret. Nah, ditanyain katanya ternyata jambret payudara. Kita kan namanya juga suka gini anak-anak itu. Pukuli akhirnya pelakunya itu, pukuli terus dibawa ke polsek sana. Kalau driver yang perempuan kayaknya sih rawan. Saya juga pernah dengar sih ada teman saya cerita ada sih seseorang yang driver perempuan itu ada yang terkena pelecehan seksual itu ya entah itu dipegang, entah di apain, saya juga kurang begitu jelas. Jadi jalanan itu adalah tempat yang disebut umum ya, tetapi kontrol sosialnya juga tidak terlalu ketat, tidak sama dengan misalnya di rumah, di kos-kosan atau di lingkungan yang satu sama lain masyarakatnya saling peduli. Di jalanan memang banyak orang, tapi apakah mereka memiliki konsentrasi untuk peristiwa-peristiwa tertentu ya? Mungkin orang akan memahami itu guyonan ya, cuma main-main atau apa. Mungkin yang lain punya sensitivitas, yang sudah memiliki sensitivitas gender, itu pasti memiliki kepekaan tersendiri. Oh, ini adalah masuk kategori kekerasan seksual. Nah, anak-anak jalanan, pedagang asongan dan sebagainya itu bisa memiliki ya kerentanan, baik dia sebagai korban maupun sebagai pelaku, ya sangat memungkinkan. Karena begini Mas, kekerasan seksual itu tidak bisa dipetakan, sesungguhnya tidak bisa dipetakan wilayahnya, karena menyangkut persoalan mental pelaku. Tidak menutup kemungkinan di jalanan itu banyak orang yang berpikiran negatif dan bisa saja melakukan hal-hal negatif tersebut dalam konteks di jalanan juga. Kalau tempat yang agak gelap lah, kalau di sini ketika pulang kerja, buat malam, buat lewat di tempat gelap itu sangat rawan menurut saya. Tempat olahraga tempat gym bisa, karena kita kan olahraga biasanya pakaiannya ketat, kebuka, tapi kan itu kita harus bisa membedakan, itu kan tujuannya buat olahraga tuh, tapi bisa aja namanya cowok ya, itu menganggapnya kita pamer badan lah, apa yang bisa digoda-goda kayak gitu. Di angkot itu juga rawan, karena kan tempat duduknya dempet-dempet dan itu nggak dipisah cewek cowok. Nah itu kan juga bisa. Di tempat rame pun bisa. Iya, tempat rame, entah itu di kampus atau misalnya di taman, di jalanan pun kan, ya tempat kerja juga bisa, di lingkungan perkuliahan, di kelas juga bisa, di jalanan atau tempat sepi. Terus biasanya yang sering terjadi itu cewek dan pelakunya itu ya kayak orang-orang yang memang sengaja mau ya di jalanan atau di warung-warung kopi atau di kafe-kafe tuh pasti banyak sih Mas. Kebetulan kita tuh suka running. Nah takutnya pas running entah itu dari belakang atau apa kayak gitu kan bisa. Kalau aktivitas di jalanan, apalagi yang lebih malam hari, aktivitas kerja yang pulang malam, larut malam, itu sangat rentan menurut saya.
Kalau saya sendiri, saya bahkan kalau malam-malam sendirian di jalan itu saya nggak berani. Jadi kalau misalnya keluar tengah malam itu pasti ditemenin sama teman. Karena saya ngerasa untuk perempuan sendiri di jalanan umum malam-malam itu saya ngerasa nggak aman. Kita mesti kasuistik. Semua urusan persoalan-persoalan kekerasan seksual itu harus dilihatnya secara kasuistik. Tidak bisa digeneralisasi. Jadi misalnya yang pendidikannya tinggi tidak akan melakukan kekerasan seksual. Di perguruan tinggi sampai sekarang diatur oleh peraturan ya, karena di situ juga ternyata banyak terjadi. Karena ya kasus-kasus pelecehan seksual juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang terpandang, orang-orang yang seharusnya dia menjadi toladan bagi masyarakat, itu bisa baca. Nah apalagi ya anak-anak jalanan, dia itu kayak semacam agak bebas nilai gitu ya, agak bebas begitu, sehingga dia melakukan apapun saya kira tidak terlalu banyak beban. Lah yang dibebani oleh masyarakat ya sebagai tokoh dan sebagainya itu bisa juga melakukan itu. Namanya di jalan kan kekerasan kayak gitu udah nggak asing, cuman sekarang yang saya lihat, yang saya jalani juga nggak pernah kan sekarang. Tapi kalau di jalan kayak gitu-gitu memang ada biasanya. Bagi saya kalau pikiran gitu sempat ada pikiran rawan memang, cuman bukan di sini. Kalau di sini kan semuanya udah serba undang-undang, Mas. Kalau ada tindakan kayak gitu kan ada undang-undangnya juga. Cuman ya saling jaga. Bisa jadi ya Mas ya. Bisa jadi kalau di jalanan bisa jadi sih, karena mungkin jalan-jalan kadang ada yang begitu sepi, pada waktu malam hari itu terutama, atau mungkin yang lainnya kadang di daerah yang terpencil, pelosok-pelosok mungkin juga, walaupun kota Malang di daerah terpencil kadang kan juga sepi gitu loh. Rawan Mas, rawan. Iya, rawan itu. Mabuk itu, orang mabuk itu. Saya lebih concern di anak jalanan itu karena mereka tidak memiliki struktur yang sama dengan relasi-relasi yang dibangun di dalam lembaga-lembaga formal, kemudian di dalam organisasi atau apapun. Mereka lebih bebas menjadi pelaku pun ataupun menjadi korban. Nah, jadi menurut saya orang-orang marginal seperti inilah yang memang perlu untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan sosialisasi. Ya, apalagi yang seniornya itu adalah laki-laki, juniornya adalah perempuan. Jadi harus sampai detail gitu, Mas. Sampai detail kita kalau melihat persoalan-persoalan ini, karena tidak bisa disebut hanya satu faktor, dua faktor saja. Jadi banyak faktor, nanti akan muncul faktor yang mana yang masuk dalam kekerasan seksual dalam kasus satu ini. Nanti kasus dua faktornya akan beda lagi, pendukungnya juga begitu, yang mendukung. Situasi yang membuat peristiwa itu terjadi itu juga di mana dan seterusnya seperti apa. Nggak pengen seuzon sih ya, tapi kalau kita ngelihat kayak anak pang, itu kan kita pasti takut duluan kan Mas. Pasti bukannya underestimate, tapi pertama kita pasti mikir, wah gak bener nih gitu kan. Jadi iya stigmanya dulu. Tapi saya ya lebih agak khawatir seperti anak-anak pang yang di pinggir jalan. Itu sih. Kalau anak-anak jalanan jadi pelaku, menurut saya ya, itu sih. Jadi itu anak-anak yang seperti itulah. Anak pang mungkin menurut saya. Mungkin bisa terjadi karena tadi kan mereka itu untuk pengetahuan tentang kekerasan seksual kan mungkin kurang.
belum ada sosialisasi mungkin tentang pelecehan seksual, gerakan-gerakan, sentuhan-sentuhan kayak seperti itu mungkin mereka anggapnya biasa aja padahal itu udah termasuk pelecehan seksual. Bisa lah malahan yang perempuan Nah, kan terus dia kan lingkupnya di situ terus sama mereka itu terus malah lebih rentan yang cewek, malah kasihan anak-anak jalanan yang mendapati tindak pelecehan seksual. Kalau itu rentan sih mas, soalnya mereka juga gimana ya, hitungannya hidupnya juga udah bebas ya kalau di jalanan itu. Jadi begini, masyarakat itu belum tahu, belum sadar dan belum memiliki sensitivitas terhadap persoalan ini. Ada yang sudah di tingkat memiliki sensitivitas, ya, sehingga dia setidaknya punya rasa empati, punya rasa ingin menolong, ingin membantu, itu ada, menegur orang yang melakukan. Ya. Tapi bagi masyarakat yang tidak sensitif, ya dianggapnya itu guyonan, dianggapnya itu biasa-biasa aja, penindakan terhadap orang yang melakukan atau pelaku ya. Tetapi seharusnya tidak ada kasus, nah, kan gitu ya, seharusnya tidak ada kasus atau kasus itu bisa diminimalisir, tidak dengan hanya penindakan tetapi juga yang disebut dengan preventif edukatif. Nah, preventif edukatif ini dilakukan oleh semua orang yang merasa bahwa di dunia mana yang tidak ada pelecehan seksual. Kalau kita mengatakan di semua memungkinkan terjadi, maka semua orang harus tahu bahwa apa yang disebut dengan pelecehan seksual. Kalau saya sendiri, kalau ngamen kan bukan saya buat pekerjaan mas, cuma sekedar ngamen, ntar butuh buat jajan, entah itu beli rokok apa-apa, tak gitu. Tapi rata-rata ya tergantung sih, kalau rata-rata sih tergantung niat sendiri aja. Soalnya kan aku ngamen cuma buat seneng-seneng buat jajan gitu. Nah, kalau goda kan wajar mas, nanti namanya juga laki-laki. Ya pernah kalau goda-goda pernah. Tapi yang digoda bukan orang lain, kadang teman sendiri. Namanya di jalan kan kekerasan kayak gitu udah nggak asing, cuman sekarang yang saya lihat, yang saya jalani juga nggak pernah kan sekarang. Tapi kalau di jalan kayak gitu-gitu memang ada biasanya. Bodoh amat sih, cuman yang penting nggak ada masalah sama kita bakal ganggu. Kalau urusan kayak gitu-gitu nggak terlalu ngurusin. Yang penting bukan dari teman-teman sendiri yang kayak gitu loh maksudnya. Saling menjaga gitu. Untuk anak jalanan, anak pengamen, anak asongan gitu, mayoritas itu kadang itu dibully. Minta maaf ya, biasanya nggak mandi, kotor biasanya. Tapi kalau orang yang derajatnya manusia kan sama, nggak boleh digitukan. Harusnya itu kayak pemerintah lah kasih solusi untuk anak jalanan, ibaratnya mendirikan kayak sekolah untuk anak-anak jalanan, kasih pendidikan, kasih pengarahan. Akhirnya kan kayak anak-anak kayak jalanan kan nggak mungkin terjerumus ke yang itu toh. Kayak kasih perhatian lah. Kalau saya ketahui itu kayak anak jalanan kan kadang kan ya nggak ada yang bina ya. Mayoritas karena faktor lingkungan dia. Faktor lingkungan, faktor ekonomi biasanya kan gitu. Ya 50% lah bisa terjadi kalau kayak gitu. Yang pertama bahwa anak-anak jalanan itu kan seolah-olah punya norma yang agak berbeda dengan orang pada umumnya ya. Kalau di lembaga itu kan pengawasan pengawasan dari masyarakat itu lebih tajam karena menyangkut dampak yang cukup luas. Kemudian dikaitkan pula terutama di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keagamaan. Itu adalah di situ tempatnya norma-norma, nilai-nilai yang tumbuh subur dan harus harus dijaga dengan baik. Ketika itu dirusak, maka kerusakan itu akan menjadi mudah dikenali. Tapi bagi anak jalanan, ya, dia menjadi korban ataupun dia menjadi pelaku, seolah-olah tidak berdampak apapun secara sosial. Itu kalau kita melihat secara sosiologisnya ya. Tetapi kalau saya melihat dari sisi yang lain, bahwa setiap orang itu harus dia dilindungi, memiliki hak asasi dalam klaster sosial apapun,
dia harus mendapatkan itu. Dan bagi mereka yang belum memiliki kesadaran akan hak asasinya, kewajiban yang tahu harus memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa kalian punya hak begini-begini, kalian punya tanggung jawab, tidak hanya hak tapi tanggung jawab. Kalian ada di wilayah yang sebenarnya wilayah rentan, tetapi itu bisa dibangun sebuah solidaritas dan soliditas ya. Karena di Indonesia ini negara belum mampu untuk mengcover seluruh problem-problem sosial termasuk kelompok-kelompok marginal yang ada di jalanan. Karena mereka merasa bahwa aku melakukan pun, aku mendapatkan kekerasan pun, siapa yang dirugikan? Gitu loh ya. Kalau saya ya masih merasa bahwa orang-orang ini juga harus menjadikan perhatian, karena setiap nyawa dan setiap harga diri seseorang itu sebenarnya adalah harga diri dari sebuah kelompok masyarakat dan seterusnya. Jadi harus dikembalikan kepada dia warga negara Indonesia, maka dia harus mendapatkan perhatian yang sama dengan mereka yang ada di tempat lain, yang di tempat lain itu memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak diatur itu ya harus diatur. Caranya adalah mereka harus membangun membangun komitmen tersendiri untuk ramah dalam pergaulan, untuk dia menjadi aman. Terus dia juga masih sekalipun tepatnya di situ dia tetap terjaga kehormatannya, hak-hak asasinya tetap diperhatikan oleh siapapun, termasuk kesadaran mereka sendiri. Nah, sehingga problem yang dihadapi pada saat ini tinggal bagaimana tingkat kepekaan penegak hukum, apakah memang benar-benar undang-undang itu bisa dijalankan, apakah jika itu menimpa pada klaster tertentu keadilan itu masih bisa ditegakkan, ya. Jangan-jangan tebang pilih, ya, karena ini untuk untuk menyelamatkan lembaga, maka tidak perlu diproses, gitu ya. Oh, ini klaster sosial tertentu, maka tidak perlu diproses. Oh, ini klaster yang tidak, ya banyak ya itu motif-motif yang menggelayuti berbagai persoalan yang penegakan hukum itu kan juga sangat dinamis.